Asun, Lejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, kemarin sempat marah ya. Oke. Sekarang menyampaikan permintaan maaf. Nggak usah diminta juga, saya sudah memaafkan. Karena ibu marah juga Iya dong, tentu. wajar. Ibu kehilangan pendapatan dalam setiap hari. Dan saya menyampaikan juga mohon maaf kalau tindakan-tindakan Pemprov Jabar, Pemkab Kabupaten bersikap tegas terhadap berbagai bangunan liar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami hanya menjalankan tugas dan ingin Jawa Barat itu milik semua, bukan milik perorangan, sehingga setiap orang bisa menikmati seluruh keindahan yang dimiliki oleh alam Jawa Barat, termasuk keindahan puncak. Biar yang nggak punya uang nanti kalau nongkrong di pinggir jalan tetap bisa lihat hamparan kebun teh yang indah seperti Permadani, gunung-gunung yang tinggi menjulang menghijau, semuanya adalah milik kita semua. Dan saya doakan ibu semoga bisa mendapat pekerjaan baru, mendapat penghasilan baru, dan anak-anaknya tetap sekolah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Dedi Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin menjelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Dedi Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya. Assalamualaikum. Akhirnya minta maaf juga. Video yang kemarin itu yang ngamuk-ngamuk, akhirnya minta maaf udah. Udah, oke. Masa selesai? Oke, next. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Pasti di antara kita ada yang pagi ini kesal karena tim kesayangannya kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Pokoknya yang kalah jangan pernah murung, tetap semangat. Kalau masih ada harapan, terus kita dukung tim yang kita sayangi. Dan yang menang jangan jumawa, karena yang menang bukan kita, yang menang adalah kesebelasan yang kita cintai. Pada seluruh warga yang hari ini persiapan bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Yang hari ini beristirahat di rumah, saya ucapkan selamat beristirahat. Yang hari ini mau piknik, saya ucapkan selamat berwisata. Yang hari ini mempersiapkan nanti malam bertemu dengan idamannya, saya ucapkan selamat bermalam minggu, semoga bahagia. Bagi mereka yang belum punya pasangan di malam minggu ini, tetap di rumah saja nonton bola ya. Saya ucapkan pada semuanya, tetap seluruh warga semangat, dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan diberikan rezeki untuk biaya nunggu yang sakit. Hatur nuhun. Salam untuk semuanya. Salam. Itu oke, semangat. Langsung ke inti videonya. Teman-teman, tadi saya mati lampu nih 4 jam, sekarang baru nyala. Katanya sih gara-gara batu bara. Aneh nggak sih? Padahal kan negara kita juara ekspor batu bara dunia ya. Tapi listriknya itu bisa padam justru gara-gara batu bara ini. Kayak punya sumur di halaman, tapi kita tetap beli air galon. Kok bisa? Tenang, ini bukan soal stok habis yang di perut bumi ini. Cadangan kita kan masih melimpah. Ini soal aturan main yang jarang dibahas. Per hari ini, harga batu bara acuan kalora tinggi itu tembus $123,9 per ton. Di pasar global, harganya itu udah sampai nyentuh $150. Ini tertinggi sejak 2023. Tapi, lewat aturan DMO batubara, ini batubara itu wajib dijual ke PLN cuma berapa? $70. Dan angka ini dipatok flat sejak 2018. Inflasi kan jalan terus nih, harga Indomie aja naik, tapi harga batubara gimana? Ya tetap sama. Setia kayak mantan yang belum move on. Sekarang jujur aja deh, kalau kamu jadi pengusaha batubara, mending ekspor 150 atau pasok ke PLN 70. Nah, jawaban itu adalah akar masalahnya.
Dan ini bukan soal teori nih, 15 Juni 2026 kemarin, di rapat dengan DPR, Menteri SDM sendiri ngakuin kontrak batubara PLN kurang 20 juta ton dari kebutuhan, 154 juta ton setahun. Alasannya jujur banget, katanya biaya gali yang semakin tinggi dan kebutuhan margin harga $70 tuh nggak mencukupi. Bahkan beliau tuh bilang harga jual ke PLN tuh udah nggak ada margin untungnya. Jadi bukan barang yang nggak ada, jadi si pengusahanya yang ogah jual rugi. Nah, tunggu juga nih, ini yang makin menarik. Tahun 2022, kita sempat melakukan pelarangan ekspor batu bara, dilarang total sebulan. Listrik itu aman saat, tapi devisa hilang, dan reputasi dagang kita kan jadi rusak. Banyak surat protes dari mitra dagang kita. Habis itu, aturannya dicabut kembali tuh, kayak yang mau coba-coba kebijakan aja. Kelihatan tegas, padahal cuma obat pereda nyeri. Sembuh sebentar, besoknya kambuh lagi gitu. Akarnya tuh nggak pernah disentuh. Akarnya apa? Nah, ini inti yang sering kelewat. Dalam ekonomi, orang nggak gerak karena himbauan, tapi karena insentif kan. Kalau ekspor lebih cuan dan pasok ke PLN malah buntung, jangan heran kalau yang dipilih itu yang nguntungin kan, yang pilihnya ekspor. Bukan salah moral, ini kan soal logika dompet aja. Jadi akar masalahnya satu, kita nggak jujur soal harga energi batubara. Jadi kalau batubara naik, kayaknya solve tuh. Tapi listrik kan pingin tetap kelihatan murah, selisihnya tetap dibiayai gitu. Entah sama PLN, sama APBN, atau ujungnya sama kita tuh lewat pajak. Di depan kelihatan murah, di belakang kan ditambal diam-diam. Kayak diskon, tetapi ongkirnya tuh bikin nangis gitu. Jadi solusinya bukan matiin harga pasar, akui aja biaya yang sebenarnya. Terus lindungi rakyat, subsidi yang tepat sasaran, khususnya rakyat miskin. Bukan harga dipaksa murah, terus semua orang pura-pura kaget gitu pas listriknya Pak. Teman-teman, tadi Itu biar tarif listriknya murah. Kalau bisa sih solusinya satu, bikin tuh yang pembangkit listrik tenaga nuklir, biar kalau ada ya batu bara yang kayak gini tuh ada backupnya ya. Lagian juga kalau misalkan harga batu baranya tinggi, ya pasti orang jual ke sana. Gak mungkin ke harga batu bara murah kalau biasa dengan terjual harga batu bara yang mahal, Pak. Itu biasa kayak pedagang. Karena Menteri SDM Bahlil Lahadilah akhirnya mengumumkan terbuka ke publik bahwa saat ini PLN kekurangan pasokan batu bara sekitar 20 juta ton. Ini harusnya yang adik-adik mahasiswa perjuangkan, bahwa musuh kita sebetulnya adalah oligarki. oh, yang kemarin Prabowo itu bukan musuh mahasiswa, bukan musuh rakyat. Presiden itu bukan musuh kita semua. Musuh kita adalah koruptor dan oligarki. Saya mau cerita mengapa peristiwa ini terjadi. Belakangan ini rame isu pemadaman listrik dan terjadi di beberapa daerah. Mengapa demikian? Karena pasokan batu bara ke PLN itu tersendat. Mengapa tersendat? Inilah permainan para oligarki tambang mineral batu bara. Mereka ini nakal, dan akhirnya Prabowo memilih sikap kebijakan dan tegas, memerintahkan Bahlil untuk mengamankan cadangan stok mineral batu bara demi kepentingan nasional. Dan itulah mengapa RKAB tahun ini ditetapkan turun produksinya, turun sekitar 130 jutaan ton. Bayangkan 130 juta ton kalau dikali $100 ekspornya keluar, berapa banyak itu uang? Berapa puluh triliun, miliaran dolar. Nah, inilah yang diamankan oleh Prabowo. Makanya RKB diturunkan. Dan nakalnya para oligarki batubara ini tahu kalian, mahasiswa, kalori batubara yang yang dipasok ke PLN itu cenderung kalori rendah. Akhirnya apa? Pembangkit yang contohnya punya kapasitas 1000 megawatt akhirnya tidak mampu menghasilkan listrik 1000 megawatt. Karena seperti mobil, kita ibaratkan pembangkit ini mobil Ferrari diisi pertalite. Akhirnya apa? Berebet, ngelitik, kata orang. Itu yang terjadi. Dan mineral batu bara yang kalorinya tinggi diekspor ke luar negeri. Mereka dapat cuan banyak dari situ. Inilah yang terjadi sehingga kapasitas listrik kita, produksi listrik kita tidak mencukupi untuk daerah-daerah yang disuplai oleh pembangkit tertentu. Ini yang harusnya dilawan oleh mahasiswa dan teman-teman aktivis sosial, aktivis civil society, kayak Ferry Amsari, YLBHI, segala macam. Ini yang harusnya kalian serang oligarki mineral tambang batu bara ini.
Karena mereka mengancam kedaulatan kita, kondusivitas negara kita diganggu melalui jalan suplai listrik. Bayangkan kalau suplai listrik ke masyarakat akhirnya terputus, pemadaman gelap di mana-mana. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Wah, chaos. Inilah yang harusnya kita lawan. Jadi musuh kita itu saat ini adalah oligarki. Masa Prabowo tidak kita dukung mengamankan stok cadangan mineral batubara bagi negara saat ini? Masa Prabowo kebijakan seperti ini kita tidak bela? Ini demi kepentingan kita. Prabowo tidak mau mineral batubara ini diekspor jor-joran keluar. Tapi Prabowo mengatakan bahwa ini untuk kepentingan bangsa, makanya RKB-nya diturunkan. Oligarki tambang ngomel-ngomel, tapi mereka tidak peduli bangsa. Contohnya PLN sekarang. Jadi kalau kalian mau marah, marahlah ke oligarki-oligarki itu. Masa kita tidak dukung Prabowo melawan oligarki? Ah, ngaco pemikiran kalian. Di mana ini aktivis-aktivis sosial? Di mana ini Periamsari? Di mana YLBHI? Di mana lagi yang lain-lain? Kok malah berpihak ke oligarki menyerang Prabowo tanpa kalian sadari? Kalian itu pergerakan kalian menyerang pemerintah, memberi keuntungan kepada kelompok oligarki. Oke, sebenarnya yang diekspor yang dari Indonesia batubara itu bukan kalori tinggi, tapi kalori yang sedang hingga tinggi. Beda tuh. Karena kalau yang kalori tinggi itu dipakai buat industri. Nah, itu dari Mongolia sama dari Mozambik. Nah, itu kalori tinggi sebenarnya bisa pakai pembangkit listrik, tapi kalau dipakai pembangkit listrik gampang kotor dan cepat meleleh. Tempat pemanasan, pendidihannya beda sama yang kalori sedang hingga rendah gitu. Jadi cocok sama pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Begitu. Teman-teman, hari ini tanggal 19 Juni 2026, banyak teman-teman kita yang mengalami pemadaman listrik bergilir. Teman-teman, infonya sih bukan karena kurangnya pasokan batu bara. Pasokan batu bara di Indonesia itu sangat-sangat berlimpah. Dan yang menarik lagi adalah batu bara yang kita miliki sangat banyak. Tetapi masalahnya teman-teman, yang buat kita mumet, buat kita pusing, ternyata pengusaha batu bara yang ada di Indonesia itu dipaksa menjual harganya lebih murah ke PLN, yaitu $70 kalau nggak salah. Dan ke luar negeri sekarang jualnya bisa $150. Nah, kalau seperti seorang punya toko, kalau saya ya lebih baik saya jual ke yang lebih mahal daripada dipaksa dibeli dengan harga murah. Mungkin itu masalahnya, tapi bisa jadi salah ya. Yang jelas jangan kita menyalahkan pemerintah. Mungkin Mas Balil Ganteng bisa menjelaskan segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Itu mungkin yang tahu ada Mas Bahlil yang ganteng. Nah, itu saat Mas Bahlil yang ganteng tahu. Aliran listrik di sebagian wilayah Bogor mati lagi. Diperkirakan hingga pukul 17.00. Heh, PLN, serius gua nanya nih, lu ngurus listrik atau lagi latihan bikin warga hidup di zaman kolonial sih? Akhir-akhir ini lu mati lampu mulu ya, setan? Hah? Dan setiap ditanya, jawabannya pemeliharaan. Kalau pemeliharaan terus, tapi listrik tetap sering padam, yang dipelihara sebenarnya apa? Listrik apa monyet? Kalau hasil pemeliharaannya begini terus, berarti yang rusak bukan tiangnya, tapi cara kerjanya. Hah? Hah? Aliran listrik. Ah, dasar. Disamain sama monyet. Kaget aku juga, disamain sama monyet. Woi anjing, sian nyari status parem lampu sarua aing ge di dieu tah anjing di pareman ku aing kabeh ku aing di pareman anjing kalem heula keur diomean sia teh tong wakarieuh anjing sok sia rek dipaehan ku aing salilana jiga zaman purba baheula anjing teh sabar aing ge sarua parem lampu ku aing keur diomean. Woi Konon atau marah-marah pan kerja omean atau kocak. Ya, next. Hati-hati teman-teman. Ini ada solar tumpah di jalan di menjelang arah ke Puncak Beliung. Kita dari Sungai Harapan. Hati-hati. Pagi mau full telur bebek 85, udah 85 nih, udah 85 nih kita.
85, 87, 8, Cair. 9, 90, 92, 92, nih 92, Bebek ya. nih 9, 3, 92, 92, 93, 95, 95, 95, 99, 99 nih, 99, 100, 101, 103, 103, 103. Tiga. Oke. Udah habis? Masih banyak. Oh, masih banyak. Oh, masih banyak katanya tuh. 103 ini satu ember. Banyak. Wah, udah banyak, dapat. banyak. Pagi-pagi tuh daripada ngelamun. Oh, dapat 103 bebek. Ini satu titik. Belum. Kita masih ngurusin bebek pagi-pagi tuh. Ada sawah, ada bebek. Bebeknya ke sawah. Makannya gratis. Oh, tuh. 103. Bebeknya ke sawah. Oh. Ada lagi nih. Wek. Wah. Mana embernya, Mang Ot? Bebek. 105. 105 nih. 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 112 ini aja. Belum itu ya. Sehat semuanya. Saya hanya menyampaikan, kita ini yang tinggal di desa, berproduksilah agar tidak selalu beli, ya. Punya bebek, punya ayam, punya domba, punya sapi, lakukan apa yang sederhana, ketahanan pangan akan meningkat. Bagi Oke, segitu aja. Nanti kalau ada yang baru-baru kita lebih update lagi lah, lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, bikin dade dong. Lagi mantep. Oke, siap. Segitu juga udah. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, see you. Bye bye.